Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Dwi Imam Saputra, mahasiswa semester 5 di program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Dan aku tidak sendiri, aku beserta rekan aku, yaitu Dadang Gunawan, mahasiswa semester 5 juga di program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hakikat matematika, di mana hakikat matematika ini merupakan suatu mata kuliah dari kajian masalah pembelajaran matematika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Rahayu, Magister Pendidikan. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita akan membahas tentang hakikat matematika. Yang pertama akan dibahas oleh rekan saya yaitu Dadang Gunawan. Kepadanya disilakan. Baik teman-teman, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang hakikat matematika. Yang pertama ada pengertian dari matematika. Kata matematika berasal dari perkataan Latin, matematika yang mulanya diambil dari perkataan Yunani, matematik yang berarti mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal kata dari matema yang berarti pengetahuan dan ilmu atau knowledge, science. Kata matematik berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu mathein atau matheinein, yang artinya belajar atau berpikir. Jadi, berdasarkan asal katanya, maka perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Matematika lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio atau penalaran, bukan menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi matematika. Terbentuk karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Matematika sendiri terbentuk dari pengalaman manusia dalam dunianya secara empiris. Kemudian, pengalaman ini diproses di dalam dunia rasio, diolah secara analisis dengan penalaran di dalam struktur kognitif sehingga sampai terbentuk konsep-konsep matematika supaya konsep-konsep matematika yang terbentuk itu mudah dipahami oleh orang lain dan dapat dimanipulasi secara tepat. Maka digunakan bahasa matematika atau notasi matematika yang bernilai global atau universal. Lalu, untuk tujuan pembelajaran matematika sendiri, yaitu matematika diajarkan di sekolah, membawa misi yang sangat penting, yaitu mendukung ketercapaian tujuan pendidikan nasional, atau secara umum, tujuan pendidikan matematika di sekolah dapat digolongkan menjadi yang pertama yaitu tujuan yang bersifat formal, yaitu menekankan kepada menata penalaran dan membentuk kepribadian siswa. Yang kedua, tujuan yang bersifat material atau menekankan kepada kemampuan memecahkan masalah dan menerapkan matematika. Secara lebih rinci, tujuan pembelajaran matematika dipaparkan pada buku standar kompetensi mata pelajaran matematika sebagai berikut. Melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsistensi, dan inkonsistensi. Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, grafik, peta, diagram dalam menjelaskan gagasan. Selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran matematika. Mata pelajaran matematika berbeda dengan mata pelajaran lainnya, di mana mata pelajaran matematika ini mempunyai ciri yang khas atau karakteristik tersendiri. Menurut Sujadi, matematika memiliki karakteristik yaitu yang pertama adalah memiliki objek kajian abstrak, yang kedua adalah bertumpu pada kesepakatan, yang ketiga adalah berpola pikir deduktif, yang keempat adalah memiliki simbol yang kosong dari arti, yang kelima adalah memperhatikan semesta pembicaraannya, dan yang keenam adalah konsisten dalam sistemnya. Sedangkan menurut Depdikbud yaitu matematika memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama adalah memiliki objek yang abstrak, yang kedua memiliki pola pikir deduktif dan konsisten, dan yang ketiga adalah tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu iptek. Berdasarkan uraian tadi yang aku sudah jelaskan, dapat disimpulkan bahwa
Mata pelajaran matematika ini mempunyai beberapa karakteristik. Antara lain, yang pertama adalah memiliki objek kajian yang abstrak, yang kedua adalah berpola pikir deduktif, yang ketiga adalah bertumpu pada kesepakatan, yang keempat adalah memiliki simbol yang kosong dari arti, yang kelima adalah memperhatikan semesta pembicaraan, yang keenam adalah konsisten dalam sistemnya, dan yang ketujuh adalah tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Materi terakhir yaitu manfaat belajar matematika, di mana matematika ini sangat bermanfaat untuk di kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama adalah belajar matematika dapat memecahkan suatu permasalahan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita menemukan permasalahan-permasalahan matematika, seperti mengukur jarak jalan, pemecahan masalah dalam membangun rumah, atau lain sebagainya. Yang kedua, belajar matematika dapat membantu untuk berdagang. Jika kita telah menguasai ilmu matematika, tentunya kita akan lancar untuk berdagang, sehingga kita tidak akan keliru dalam menerima atau membayar kembalian, dan dapat menipiskan kemungkinan untuk kita rugi. Yang ketiga, belajar matematika dapat menjadi dasar pokok ilmu, di mana jika kita tidak menguasai ilmu matematika, maka kita akan susah mempelajari ilmu-ilmu lainnya, apalagi pembelajaran yang ada kaitannya dengan ilmu hitung-hitungan. Yang keempat, belajar matematika dapat membuat kita lebih cermat, lebih teliti, dan tidak ceroboh. Untuk menyelesaikan soal matematika, pastinya kita harus secara teliti dan cermat. Dengan membiasakan diri mengerjakan soal matematika, maka secara tidak langsung kita telah melatih diri kita untuk teliti, cermat, dan tidak ceroboh. Yang keempat, belajar matematika dapat membuat kita lebih teliti, lebih cermat, dan tidak ceroboh. Untuk menyelesaikan soal matematika, pastinya kita akan lebih secara teliti dan cermat. Dengan membiasakan diri mengerjakan soal matematika, maka secara tidak langsung kita telah melatih diri kita untuk lebih teliti, cermat, dan tidak ceroboh. Yang kelima, belajar matematika dapat melatih cara berpikir. Kebiasaan mengerjakan soal matematika yang rumit juga akan membuat kita terbiasa berpikir keras untuk menyelesaikan suatu persoalan-persoalan rumit yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah belajar matematika dapat melatih kesabaran. Bener banget, selain teliti, mengerjakan soal matematika juga dibarengi dengan kesabaran. Kesabaran ini dilihat karena penyelesaian soal matematika sangat panjang dan kompleks. Sehingga dengan kita mempelajari ilmu matematika, secara tidak langsung kita juga berlatih untuk menjadi orang yang sabar. Baik, itulah materi yaitu hakikat matematika yang telah disampaikan oleh saya Diman Saputra dan rekan saya yaitu Dadang Gunawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.